Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6, kelas M Manajemen 22E, yang beranggotakan Dwi Febrianti, Felicia Putri Handayani, Rizky Pratama, dan saya Elvani Marbun, akan menjelaskan penelitian kami yang terkait dengan materi regresi linier berganda. Dan judul yang kami ambil ada pengaruh persepsi harga, variasi produk, dan media sosial terhadap minat beli minuman mixu di Kabupaten Karawang tahun 2023. Dan isi pembahasan di presentasi kali ini adalah yang pertama, uji normalitas, uji linier, analisis regresi berganda dengan uji hipotesis hubungan parsial dan simultan, uji T, uji F, dan pengujian H1, H2, dan H3 dengan uji T. Dan yang terakhir adalah pembahasan koefisien korelasi dan determinasi. Baik, di sini data yang kami ambil adalah berjeniskan data primer dengan menyebarkan kuesioner sebanyak sampel 30 responden.
Nah, sebelum kita melakukan uji regresi linear berganda, kita harus terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji linearitas. Yang pertama, kita melakukan uji normalitas. Kita menggunakan dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, sedangkan sebaliknya, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas, kita lihat di sini, yaitu kita lihat di asumsi, yaitu sebesar 0,200. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansinya yaitu 0,200, yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual ini berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu uji linearitas. Kita menggunakan dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikansi deviation from linearity kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang dimana ini nantinya tidak akan dimasukkan ketika kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Yang pertama, kita melakukan uji linearitas terhadap hubungan harga terhadap minat beli. Kita lihat berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,005, yang dimana ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ini tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas yaitu harga dengan variabel terikat yaitu minat beli. Nah, variabel harga ini nantinya tidak kita masukkan ketika kita melakukan uji regresi berganda karena ini tidak linear. Yang selanjutnya kita melakukan uji linear terhadap hubungan variasi produk dengan minat beli. Berdasarkan hasil uji linearitas, diketahui nilai sig deviation from linearity sebesar 0,220, yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas, yaitu variasi produk, dengan variabel terikatnya, yaitu minat beli. Nah, yang terakhir yaitu hubungan antara media sosial dengan minat beli. Nah, berdasarkan hasil uji linearitas, diketahui nilai sig deviation from linearity yaitu sebesar 0,072, yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas media sosial dengan variabel terikat yaitu minat beli. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 9,197 ditambah 0,365 X1 ditambah 0,149 X2. A yaitu angka konstan pada Yun standardized koefisien. Diubah dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 9,197 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa minat beli atau variabel Y akan bernilai 9,197 apabila variabel variasi produk atau variabel X1 dan variabel media sosial atau variabel X2 bernilai konstan atau 0. B yaitu angka koefisien regresi variasi produk dan media sosial pada Yun standardized coefficient. Diubar dalam penelitian ini, variabel variasi produk memiliki koefisien regresi sebesar 0,365. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel variasi produk dengan asumsi variabel lain tetap, maka minat beli akan menaikkan sebesar 0,365. Diubar dalam penelitian ini, variabel media sosial memiliki koefisien regresi sebesar 0,149. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel media sosial dengan asumsi variabel lain tetap,
maka minat beli akan menaikkan sebesar 0,149. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada analisis regresi berganda. Jika dilihat dari pengujian hipotesis hubungan parsialnya. Yang pertama, jika dibandingkan nilai signifikansi dengan alfanya, di mana alfa yang kita ketahui adalah dengan standar memakai yang 0,05. Dengan perumusan, jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05 itu artinya berpengaruh, dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa 0,05 itu artinya tidak berpengaruh. Dari output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel variasi produk adalah 0,055 lebih besar dari alfa 0,05. Maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variasi produk dengan minat beli. Dan selanjutnya ada variabel media sosial. Di sini kita lihat signifikansinya itu 0,393 yang artinya lebih besar dari alfa 0,05. Maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pula antara media sosial terhadap minat belinya. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan berdasarkan uji T. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. T tabel di sini rumusnya kita ketahui T dalam kurung alfa dibagi 2, kemudian N kurang K kurang 1. Alfa yang kita ketahui adalah 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Kemudian N-nya adalah jumlah data yang kita tahu itu sebanyak 30 dan K adalah jumlah variabel yang mempengaruhi atau X-nya itu ada variasi produk dan media sosial. Berarti K-nya adalah 2 dan dikurang 1, 30 kurang 2 kurang 1 menjadi 27, sehingga kita dapat T-tabelnya adalah 2,052. Kemudian uji F, perumusan uji F di sini jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Namun jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di sini rumus F tabel adalah F dalam kurung K, kemudian N dikurang K. Kita ketahui K-nya adalah 2, yaitu variabel variasi produk dan variabel minat media sosial, dan N-nya adalah 30. 30 dikurang 2 menjadi 8, sehingga F tabelnya kita dapat 3,34. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis hubungan simultan. Pertama-tama kita uji dulu H1 dan H2 dengan menggunakan uji T. Yang pertama adalah pengujian H1. Diketahui untuk nilai signifikansi pengaruh X1, yaitu variabel variasi produk, terhadap Y adalah sebesar 0,055, yang mana lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung didapat nilai sebesar 2,007, lebih kecil dari 2,052. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh hubungan simultan antara X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua adalah pengujian H2. Diketahui nilai signifikansi
pengaruh X2, yaitu variabel media sosial, terhadap Y, variabel minat beli, adalah sebesar 0,393, yang mana lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung didapat nilai sebesar 0,867, yang mana lebih kecil dari 2,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh hubungan simultan antara variabel X2 terhadap Y. Selanjutnya adalah pengujian H3 dengan menggunakan uji F. Dari output tabel ANOVA di atas, dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitung didapat nilai sebesar 8,421, yang mana lebih besar dari 3,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat hubungan secara simultan antara variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, yang selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Dapat kita lihat pada tabel model summary pada bagian R. Ini angkanya, nilai R-nya yaitu 0,620, yang berarti korelasi positif kuat. Nah, nilai R-nya mendekati plus 1 atau minus 1. Maka dapat disimpulkan bahwa ini semakin kuat hubungannya hubungan atau korelasi yang terjadi antara media sosial dan variasi produk dengan minat beli. Yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R-square. Dapat kita lihat pada tabel sebelahnya, ini nilainya yaitu 0,384. Nah, berdasarkan output di atas, diketahui nilai R-square sebesar 0,384. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 38,4%. Sedangkan sisanya 61,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.